Orang mukmin adalah orang yang beramal namun merasa takut, dan orang munafik adalah orang yang beramal namun merasa tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata liman ittaqa wa khalaqan nara limanil asa wa ja'alal qur'an was sunnah khairut turuq. Assalatu wassalam ala nabiyina al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul waro. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tiada kata yang paling indah kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat terbesarnya yaitu mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan, di mana nikmat ini bukan nikmat yang mudah untuk didapatkan bagi sebagian orang. Nikmat yang sangat besar untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan banyak tidak bisa didapatkan oleh orang lain. Di mana banyak para guru kita, para orang tua kita, saudara kita, dan para pendahulu kita kini tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Sehingga pantaslah kita menyebut nikmat bertemu Ramadan adalah nikmat yang sangat besar bagi kehidupan kita. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang sangat kita cinta, Nabi yang sangat kita berharap bertemu dengannya kelak di akhirat dan mendapat syafaatnya. Semoga kita semua bisa bertemu dengan beliau di hari akhir nanti dan mendapatkan syafaat yang sangat kita inginkan, sehingga mempermudah kita untuk masuk ke dalam jannahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan kali ini kita perlu membuat sesuatu perubahan, di mana kali ini tema yang saya bawakan mengenai bagaimana Ramadan menjadi baperan. Ramadan baperan di sini bukan berarti membawa perasaan, tapi Ramadan di sini adalah Ramadan yang membawa perubahan. Sehingga Ramadan tidak berlalu biasa saja, tapi membawa perubahan bagi kehidupan kita, ibadah kita, dan banyak hal, sehingga membuat kita menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang membuat Ramadan ini tidak membawa perubahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita belum kenal dengan bulan Ramadan. Kita tidak mengenal bulan Ramadan, sehingga kita tidak mengetahui esensi ketika kita menjalani bulan Ramadan tersebut. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, di mana kita ketahui beberapa kejadian besar, kejadian yang penuh perjuangan terjadi di bulan Ramadan, seperti Perang Badar, yang kita ketahui merupakan perang pertama dalam dunia Islam. Perang pertama yang harus mengerahkan tenaga, membawa keberanian, merelakan apapun, namun di situ pula kita harus menahan rasa haus dan lapar, di mana begitu besar perjuangan para sahabat Rasulullah SAW berjuang dalam perang Badar. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah Fathul Makkah, kejadian besar yang membawa perubahan bagi Mekah, di mana akhirnya Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan ini adalah awal Islam tersebar lebih luas lagi. Tidak mudah untuk melakukan itu, banyak kejadian-kejadian yang mengawali kejadian Fathul Makkah, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Lalu kejadian besar ini pula terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, di mana hari besar yang dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Hari proklamasi kemerdekaan ini terjadi pada bulan Ramadan. Dan kita pasti tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kita berjuang untuk menggapai kemerdekaan yang akan membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tercetuslah kejadian proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya, penyebab kedua mengapa kita Ramadan ini tidak membawa perubahan dalam hidup kita
kita tidak mempunyai target dalam bulan Ramadan. Sehingga kita anggap Ramadan berjalan seperti biasa. Padahal dalam bulan Ramadan kita harus mempunyai target yang membawa kita berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita bisa menargetkan diri kita agar satu, misalnya kita ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ini merupakan program yang banyak dilakukan orang-orang, di mana mungkin menghatamkan Al-Quran ini tidak mudah bagi sebagian orang, sehingga menunggu bulan Ramadan adalah momen yang cukup tepat, di mana bulan ini kita banyak bisa memfokuskan diri kita untuk ibadah. Sehingga menghatamkan Al-Quran itu adalah program yang cukup mulia kita laksanakan di bulan Ramadan. Jika kita sering kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali, maka kita bisa tingkatkan hatam Al-Quran ini lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Jika kemarin kita baru menghatamkan 1 kali, maka kita coba targetkan dan tingkatkan hatam Al-Quran ini lebih daripada bulan Ramadan sebelumnya. Bisa 2 kali atau 3 kali. Sehingga membuat Ramadan kita terisi dengan ibadah yang akan membuat kita meningkat, membuat hidup kita menjadi lebih baik. Lalu hal ketiga yang membuat kenapa Ramadan ini tidak membawa perubahan, selanjutnya adalah kita menganggap bulan Ramadan ini biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa dalam bulan Ramadan. Kita anggap Ramadan hanyalah tidak makan dan minum dari pagi sampai maghrib. Sehingga bagi kita, apalah bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain. Padahal di dalam bulan Ramadan kita tahu dan sering disampaikan bahwasanya bulan Ramadan ini dipenuhi dengan banyaknya pahala. Berlimpahnya pahala-pahala yang dilipat gandakan ketika kita melakukan banyak ibadah. Bahkan bacaan Quran 1 huruf itu menjadi berlipat ganda. Kita juga tahu bahwasanya di bulan Ramadan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan banyak dihapuskan berbagai macam dosa. Sehingga dengan mengetahui fadilah-fadilah dalam Ramadan, hendaknya ini membawa perubahan dalam hidup kita ketika menjalani bulan Ramadan. Lalu bagaimana beberapa solusi agar kita lebih memantapkan perubahan dalam Ramadan ini? Pertama, kita awali Ramadan ini dengan doa. Sebagaimana Rasul dan para sahabat sebelum, bahkan 3 bulan sebelum Ramadan, Rasul dan para sahabat berdoa agar bisa bertemu dengan Ramadan kembali dan meningkatkan ibadah-ibadah mereka. Maka kita pun mengawali ini dengan banyak berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalankan ibadah yang lebih baik di bulan Ramadan. Sejatinya kita sering kali mencoba untuk beribadah, namun kita kadang tidak bisa melakukannya. Maka doa adalah senjata utama sebelum kita melakukan ibadah tersebut. Sebagai contoh, kita ingin sholat tahajud, lalu kita menargetkan untuk memasang alarm di HP kita. Mungkin dengan 1 atau 2 alarm. Tapi kadang-kadang alarm berbunyi, mata tetap tertutup dalam sunyi. Sehingga apalah arti alarm yang ternyata tetap tembus dan kita tidak bangun untuk sholat tahajud. Hendaknya kita awali ibadah kita yang ingin kita targetkan ini dengan doa dan minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melakukan sholat tahajud nanti malam. Saya ingin melakukan hal-hal ibadah yang lain yang saya ingin lakukan. Diawali dengan doa, bahkan kadangkali kita sudah berdoa, lalu kita pasang alarm. Bisa jadi kita lebih duluan bangun daripada alarm tersebut. Bukan alarm, bukan alat apapun. Dan yang menggerakkan kita adalah kita meminta kepada zat yang memiliki kita, yang mempunyai tubuh kita, agar kita bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang selanjutnya kita juga bisa merasa dan beranggapan, karena ini juga dilakukan oleh para sahabat, di mana kita jangan sampai merasa amal kita diterima. Sehingga kita lebih bersungguh-sungguh. Ketika seseorang terlalu memudahkan melakukan ibadah lalu menganggap amal itu telah diterima, kadang seseorang akan menyepelekan hal tersebut. Maka dengan kita merasa bisa jadi amal kita diterima, kita tidak menjadi riya, kita tidak menjadi sum'ah, kita tidak menjadi takjub atau ujub dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena orang mukmin adalah orang yang beramal namun merasa takut, dan orang munafik
adalah orang yang beramal namun merasa tenang. Padahal kita tidak tahu amal kita ini sudah diterima atau belum. Sehingga kita was-was, kita khawatir dengan amal kita, sehingga kita melakukan yang terbaik untuk ibadah kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini perlulah kita menjadikan Ramadan adalah awal perubahan. Ramadan menjadi Ramadan baperan. Ramadan yang membawa kita kepada perubahan diri kita, ibadah kita yang tidak boleh sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Harus meningkat, harus menjadi lebih baik, dan bahkan bisa bertahan setelah Ramadan. Sehingga Ramadan adalah menjadi bulan latihan yang melatih diri kita agar membuat ibadah dan hidup kita menjadi lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah bagi kita semua, juga untuk saya sendiri dan kaum muslimin pada umumnya, agar kita menjadikan Ramadan ini adalah bulan perubahan yang membuat kita menjadi lebih baik, dan tidak menganggap bulan ini biasa-biasa saja, tapi ini adalah bulan spesial, yang bulan ini adalah bulan yang dinanti-nanti. Bahkan Rasul dan para sahabat berharap seluruh bulan adalah bulan Ramadan karena besarnya fadilah di bulan ini. Dan hendaknya kita menyiapkan bulan ini dengan banyak target dalam ibadah yang membuat kita berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi satu titik perubahan untuk kita semua dan kaum muslimin yang mendengarkan tausiah ini. Akhirul kalam, semoga Allah merahmati kita semua dan memudahkan kita semua dalam menjalani bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, baik yang kita sadar atau kita tidak sadari. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.